dipersembahkan oleh didukung oleh Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali kembali menjumpai Anda dalam Monitor Mudik 2025 yang kami hadirkan kembali untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait dengan kondisi terkini arus balik di sejumlah wilayah yang akan langsung disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Dan kali ini bersama saya, Jessica Wulandari. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut jumlah pemudik meningkat dibandingkan tahun lalu dan angka kecelakaan lalu lintas menurun. Sementara itu pada H+6 Idul Fitri, lebih dari 51.000 penumpang memadati stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya. Dan untuk informasi selengkapnya dan bagaimana situasi lalu lintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Nurul Zenita dari Gerbang Tol Cikatama dan juga jurnalis Metro TV Belinda Firda dari Stasiun Gubeng Surabaya, Jawa Timur. Kita akan ke Nurul terlebih dahulu. Nurul, bagaimana situasi lalu lintas di Gerbang Tol Cikatama saat ini? Ya, Jessica dan juga pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek sejauh ini masih terpantau ramai lancar, tapi untuk di Gerbang Tol Cikampek Utama ini ada antrian kendaraan yang hendak masuk ke Jalan Tol Jakarta Cikampek sekitar 500 meter sampai dengan 1 km. Tapi selain itu, selebihnya Jalan Tol Jakarta Cikampek ini masih terpantau ramai lancar, begitu juga dengan Jalan Layang MBZ. Terkait rekayasa lalu lintas, ini sudah diberlakukan one way nasional. Tadi flag off-nya dimulai dari pukul 9:30 pagi dari GT Kalikangkung kilometer 414 dan one way nasional ini diberlakukan dari GT Kalikangkung kilometer 414 sampai dengan GT Cikampek Utama di kilometer 70. Dan selama one way nasional ini seluruh kendaraan yang hendak mengarah ke timur yaitu Trans Jawa ini diarahkan keluar di Dauan melalui GT Kalihurip 1 kilometer 68 Tol Jakarta Cikampek. Dan setelah dari kilometer 70 sampai sepanjang Tol Jakarta Cikampek ini juga diberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow yaitu dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 36 di mana ini menggunakan dua lajur di jalur Tol Jakarta Cikampek ke arah Cikampek. Selain itu PT Jasa Marga juga di GT Cikampek Utama ini menggunakan 34 gardu dari arah timur Trans Jawa menuju ke arah Jakarta dan juga menyiagakan sebanyak 17 mobile reader. Tadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama dengan Menteri Kesehatan dan juga Menteri Perhubungan ini sempat meninjau bagaimana situasi di GT Cikampek Utama dan mengunjungi ke kantor Jasa Marga di sini dan Kapolri mengatakan bahwa 52% kendaraan di sini ini sudah kembali ke Jakarta dan juga sekitarnya. Dan angka ini merupakan angka keseluruhan dari Jawa dan juga Sumatera dan juga angka dari jalan tol dan juga jalan arteri. Selain itu, Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mengatakan bahwa pemudik tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Namun untuk kecelakaan, baik itu kecelakaan ringan dan juga kecelakaan fatal ini turun dibandingkan tahun lalu. Dan berikut pernyataan lengkap dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk Anda. Bagaimana pelaksanaan dari rangkaian pengamanan dan pelayanan terkait dengan arus mudik dan arus balik. Alhamdulillah tadi dilaporkan oleh Dirut Operasi Jasa Marga khususnya untuk jalan tol bahwa sampai saat ini sudah 52% yang masuk Jakarta. Ya, tadi di awal ini sempat saya singgung bahwa ada antrian di GT Cikampek Utama sekitar 500 meter sampai dengan 1 km. Ini penyebabnya antara lain salah satu penyebabnya adalah karena pemudik ataupun pengendara ini kerap kali lupa mengisi saldo kartu uang elektronik ataupun saldonya ini tidak cukup dan ini mengakibatkan antrian kendaraan yang cukup panjang dan juga mengganggu pengguna jalan tol lainnya. Jika
jika disimulasikan dalam 1 menit itu sebenarnya gardu tol itu bisa melayani, satu gardu tol bisa melayani hingga 6 kendaraan. Namun ketika ada pemudik ataupun pengguna kendaraan yang lupa mengisi saldo e-tol, ini bisa memakan waktu 1 sampai 2 menit. Jadi yang awalnya normalnya ini bisa melayani 6 kendaraan, namun ketika ada kendaraan yang saldo e-tolnya ini kurang, bisa satu gardu tol ini hanya bisa melayani 1 kendaraan saja. Jessica. Baik, terima kasih Nurul Zenita atas laporan Anda langsung dari Gerbang Tol Cikatama. Kita beralih ke Jawa Timur, pemirsa, ada rekan Belinda Firda. Belinda, bagaimana pantauan arus balik dari Stasiun Gubeng Surabaya saat ini? Jessica, pemirsa, selamat sore. Pantauan kami saat ini di Stasiun Gubeng Surabaya ini dipadati oleh para penumpang. Rata-rata ini lebih banyak untuk penumpang yang turun di Stasiun Gubeng Surabaya. Hal ini sesuai dengan data yang kami terima bahwa 3 hari terakhir ini tampaknya lebih banyak atau didominasi penumpang yang kembali untuk beraktivitas karena ini di masa arus balik, sehingga data yang kami terima setiap harinya setidaknya ada lebih dari 51.000 penumpang memadati seluruh stasiun yang berada di wilayah Daob 8 Surabaya. Sementara kalau kita melihat di Stasiun Gubeng sendiri, ini menjadi salah satu stasiun dengan aktivitas penumpang terpadat dari sejumlah stasiun yang ada di wilayah Daob 8 Surabaya. Per hari ini saja kami melihat datanya setidaknya ada lebih dari 16.000 penumpang yang tiba maupun berangkat dari Stasiun Gubeng Surabaya. Dan kalau kita melihat data keseluruhan di hari ini lebih dari 51.000 memang didominasi untuk penumpang yang turun dengan jumlah lebih dari 30.000. Sementara untuk penumpang yang berangkat atau meninggalkan area Daob 8 Surabaya ini di angka sekitar lebih dari 21.000. Angka ini sebenarnya setiap harinya meningkat sejak tanggal 3, 4, kemudian 5 dan hari ini 6 terakhir. Kalau kita lihat di angka di tanggal 4 kemarin, ini total pergerakan penumpang selama arus balik di angka lebih dari 48.000. Kemudian keesokan harinya di tanggal 5, ini setidaknya ada 51.000 penumpang yang tiba maupun berangkat. Sementara kalau kita bertanya kepada Humas Daob 8 Surabaya, ini tidak ada puncak arus balik yang diprediksi karena rata-rata pergerakan penumpang setiap harinya ini relatif sama. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah yakni WFH atau Work From Anywhere ini berdampak pada pergerakan penumpang yang setiap harinya bisa diakomodir, tidak ada penumpukan atau lonjakan yang signifikan. Meski demikian, dari pihak Stasiun Gubeng Surabaya maupun Daob 8 Surabaya ini sudah mengantisipasi lonjakan pemudik pada masa angkutan lebaran tahun ini sudah ditambahkan kereta api tambahan untuk mengakomodir ada sejumlah 9. Kemudian untuk kereta api reguler ada 49 kereta. Ini artinya para penumpang setiap harinya setidaknya ada 54 atau maksud kami 58 kereta api yang bisa membawa para penumpang untuk arus mudik maupun arus balik kali ini. Dan juga ini pantauan kami di Stasiun Gubeng Surabaya, pemirsa, dipadati kantong parkir ini terpantau penuh. Hal ini dikarenakan sesaat lagi juga ada kereta api yang turun. Jadi kalau kita tadi sempat berbincang, ini rata-rata adalah mobil-mobil yang hendak menjemput dari saudara atau teman yang akan siap bekerja pada hari esok. Dan juga dihimbau kepada para penumpang yang memang berada di wilayah Daob 8 Surabaya bisa memperkirakan waktu tambahan. Karena di kota Surabaya sendiri ini tampaknya para masyarakat sudah siap untuk kembali beraktivitas. Nah pemirsa, itu tadi adalah pantauan kami di Stasiun Gubeng Surabaya. Tadi pagi kita sempat memantau situasi arus balik di Terminal Purabaya. Bagaimana arus balik? Berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di area ruang tunggu Terminal Purabaya, Sidoarjo, Jawa Timur. Pantauan kami di arus balik kali ini memang terdapat peningkatan jumlah penumpang yang signifikan. Hal ini sudah sesuai dengan prediksi yang dilakukan oleh pihak Terminal Purabaya, sehingga mengantisipasi dengan menambahkan armada bis selama masa libur Lebaran. Kita langsung bertanya aja kepada salah satu penumpang, apakah sudah siap kembali beraktivitas? Permisi Mas, ganggu waktunya sebentar, dengan Mas siapa? Fatim, Mbak.
Mas Kotip asalnya dari mana mau kemana? Asalnya dari Madiun mau ke Surabaya. Oh ini sudah kembali berarti ya. Ini mudik atau justru mau kembali beraktivitas? Mau balik, mau beraktivitas lagi Mbak, mau kerja lagi ini. Oh sudah mulai bekerja ya Mas ya. Mas perjalanan dari Madiun ke Surabaya ini berapa jam ya Mas? Hari ini 3 jam sampai 4 jam kayaknya Mbak. Karena macet sih hari ini, karena harus balik semua. Oke, karena macet perjalanan jadi lebih panjang ya Mas ya. Selama 4 jam perjalanan ini bawa asupan apa aja Mas? Asupannya hari ini ada air putih, ada sedikit snack, juga ada nih permen Super Yuper. Ah, permen Super Super. Boleh dijelaskan nggak Mas alasannya kenapa bawa permen Super Super? Kenapa Super Yuper? Karena rasanya ada manisnya, ada asemnya. Nah asemnya ini yang buat bikin melek sih kalau di bis, biar nggak tidur. Gitu. Oke Mas, jadi si Ani ya menemani perjalanan gitu ya. Mas Kotip karena Mas Kotip membawa permen Super Super, Mas mendapatkan bantuan mudik 1 juta rupiah, pajak ditanggung Super Super, meleknya jreng langsung on lagi bersama Metro TV. Makasih Mbak. Sama-sama Mas, selamat kembali beraktivitas. Nah pemirsa, ini adalah salah satu penumpang yang sudah siap kembali beraktivitas selama masa mudik lebaran di Terminal Purabaya ini. Armada yang ditambahkan kalau biasanya beroperasi ada 1.300, sedangkan kalau pantauan kami ini bisnya lebih banyak. Jadi secara total setiap harinya ini ada lebih dari 2.200 armada bis yang beroperasi. Sementara demikian laporan dari Terminal Purabaya Sidoarjo, Jawa Timur. Semoga informasi yang kami hadirkan dalam monitor mudik bisa bermanfaat untuk Anda dan bisa menjadi referensi bagi Anda untuk menentukan waktu balik dan juga jalur yang aman agar Anda bisa selamat sampai tujuan. Saksikan monitor mudik 2025 di Metro TV, mudik aman hingga kampung halaman. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.